Puji Tuhan, renungan firman Allah pada hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dan kita akan membacanya untuk memberkati kita bersama. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10. Bunyinya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan, ini adalah berita pasti daripada Allah, bagaimana Dia begitu mencintai kita. Firman Allah ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika kita masih berdosa artinya kita masih gelap, kita masih jahat, kita belum tahu tentang Tuhan sama sekali. Kita masih berada di dalam hidup yang lama, masih meraba-raba. Lalu Allah ambil inisiatif untuk mencintai kita dengan jalan memberikan anaknya menjadi korban untuk menebus salah dan dosa kita. Sehingga firman Allah ini berkata dengan kepastian, oleh hidupnya karena Dia bangkit dari kematian, kita pasti diselamatkan. Jadilah kita yang percaya ini menjadi orang-orang yang sangat disayangi oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dijadikannya istimewa. Saudara-saudaraku sekalian, itulah sebabnya kita begitu yakin akan kepercayaan ini. Apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya kepada Dia, karena Dia begitu mencintai kita, dan kita harus membalas kasih-Nya itu. Saudaraku, setelah kita mengenal Dia dan tahu dengan kepastian akan berita keselamatan itu, maka kemudian Dia berjanji menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita masuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal itu. Sekarang murid-murid bertanya, apakah tanda-tanda kedatanganmu itu? Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 11. Injil Lukas, kalau sudah dapat, Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-11 berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Ini adalah tanda-tanda Yesus akan datang kembali untuk menjemput umat-umat tebusannya yang sangat mempercayai Dia,
yang telah bayar harga untuk terus-menerus mempercayai Tuhan. Coba kita mengingat kembali ke belakang, bagaimana setelah kita ingat cinta Tuhan, lalu kemudian lahir cinta mula-mula di dalam kita, maka tidak ada apapun yang bisa menyetop kita untuk datang beribadah padanya, untuk terus merasa bangga mencintai Dia. Sekarang Dia berikan tanda-tanda untuk kemudian kita dapat memahami Dia benar-benar akan datang kembali untuk menjemput kita. Ayat ini berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai-bagai tempat akan ada penyakit sampar. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada waktu gempa bumi terjadi, maka kita mendengarkan, amat terlebih negara-negara yang langganan gempa bumi itu, mereka sudah hafal betul apa yang mereka harus buat. Mereka harus keluar dari rumah karena itu adalah jalan untuk selamat. Rumah pada saat gempa bumi itu tidak aman. Kita harus tinggalkan rumah, mau tidak mau. Tetapi dengan instruksi dari pemerintah itu, kita akan mendengarnya, karena itu adalah instruksi yang dapat menyelamatkan kita. Waktu kita keluar, kita harus menjauhi bangunan, kita harus berada di tanah lapang atau berada di tempat yang cukup aman bagi kita. Mungkin hujan, mungkin angin dingin, panas, apalagi kalau malam hari. Wah, tidak enak. Bagi tubuh ini sangat tidak enak. Tapi karena itu adalah demi keselamatan kita, maka kalau datang lagi gempa bumi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Di negara-negara seperti Jepang dan lain sebagainya, mereka sudah tahu. Nah, di dalam ayat bagian B dikatakan, bukan saja gempa bumi, tetapi juga penyakit sampar. Hari-hari ini kita sedang menghadapi penyakit sampar dengan jenis virus corona yang sudah tersebar sampai ke seluruh dunia. Saudaraku sekalian, hati kita sangat pedih melihat korban berjatuhan, puluhan ribu berjatuhan. Kita, mungkin ada keluarga kita yang kena, hati kita pun rasa iba. Kita ikut meneteskan air mata, kita turut berduka cita dengan saudara-saudara yang telah gugur itu. Nah, untuk terhindar, pemerintah kita menginstruksikan supaya kita harus tinggal di rumah. Sama seperti waktu gempa, kita harus keluar dari rumah walaupun tidak enak secara tubuh ini, tapi kita mendengarnya. Maka demikian juga dengan sekarang, walaupun tidak enak secara daging ini tinggal di rumah, mulai dari anak-anak yang biasanya bisa jalan-jalan, anak-anak kita yang biasa sekolah, bisa ketemu, bermain dengan teman-teman, bermain dengan apa yang bisa dikerjakan di luar sana, hari ini harus berkurung di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak dengan pekerjaan masing-masing harus merelakan. Tidak enak, tapi ini adalah tanda bahwa Tuhan begitu mencintai kita dan
Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat kepada firman Allah, bukan cuma 2 tanda ini, masih banyak lagi. Tapi demi untuk membawa kita ke tempat senang kekal itu, maka Tuhan kirim tanda-tanda supaya dunia tahu bahwa benar-benar Dia yang mengatur segala-galanya, termasuk penyelamatan terakhir dari kehidupan kita. Kita baca satu ayat lagi di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-38. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-38, ayatnya ayat yang ke-16 berkata, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Oh puji Tuhan, ayat yang sangat memberkati. Berharap kepada Tuhan, berbicara dengan akrab kepada Tuhan. Kita katakan sama seperti ayat firman Allah ini, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab, karena kita adalah kekasih hatinya. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudaraku sekalian, tetaplah tenang, bersyukur kepada Tuhan, tetap puji Dia, tetap hadirkan Dia, dan rasakan keindahan di rumah kita masing-masing. Kita akan rasakan suasana sorga justru turun, memberikan roh ketenangan kepada kita sekalian, membuat kita semuanya sehat, dan juga kita ada di dalam kesembuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih buat cinta-Mu kepada kami. Kami sebenarnya adalah calon-calon untuk masuk di dalam kebinasaan, tetapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau memilih kami dan Engkau mencintai kami. Engkau menyucikan hidup kami. Jadilah kami menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Buatlah kami tenang Tuhan. Buatlah roh kami senantiasa terkait dengan Engkau. Buat kami sehat, buat kami sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.